Sama-sama ajak kita lupa senantiasa mengirimkan salawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindui. Kita berharap semua kita yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali nas'aluka murafaqatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau semoga kami semua bersama dengan baginda Rasulullah di dalam surga nanti kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bincang-bincang 10 menit. Kalau lebih diingatkan saya. Kalau saya nanti capek, kalau dia begini posisinya bagus. 125 kilo timbangnya terlalu berat. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, Allah masih memberikan kita nikmat yang besar. Apa itu? Habis salat Isya masih bisa kita datang bertakziah. Padahal biasanya pura cuma sepanjang Isya, ya kan? Pasti temannya sudah capek mata, pasti nikmat tidur. Apalagi pura di Bandre. Tapi ternyata Allah masih memberikan kita ruang kesempatan untuk mencari pahala yang lebih besar lagi melalui kita datang bertaziah di rumah duka. Karena biasanya kita suka datang itu bukan taziah, tahniah. Kalau tahniah dalam syariat Islam itu saudara kita gembira, kita ikut gembira. Itu namanya tahniah. Dia ada pesta perkawinan, ada acara akikah, kelahiran anak, ada acara pulang dari ibadah haji. Karena sunnahnya kalau pergi haji dengan umrah, acara itu kasih makan sunnah Nabi sebenarnya pulang. Lisu pikir napa Andre, kalau ada kelebihan uang haji boleh kita pakai untuk kasih makan. Ini namanya tahniah, ikut gembira. Ini harus diundang. Kalau tidak diundang jangan datang. Kalau tidak diundang jangan datang. Karena maka ada berita dalam hadis-hadis saya, kalau kalian diundang acara walimah, wajib kita datang. Tapi kalau tidak diundang jangan. Berbeda dengan takziah. Takziah ini kita datang memberikan semangat kepada saudara kita yang ditimpa musibah. Kita berikan mereka motivasi, dorongan supaya mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, ini maksudnya takziah. Takziah ini jangan tunggu undangan. Tidak boleh nanti diundang baru kita datang takziah. Setiap kita dengar keluarga kita, tetangga kita, saudara kita ada ditimpa musibah, tidak hanya kematian. Musibah itu banyak. Ya, gagal panen, maka ada pengolah ta'ala, yang bakara gagal panen, kemudian mungkin tertunda terima gaji. Ini musibah. Ada yang meninggal, ada yang sakit. Ini semua musibah. Maka hakku muslim ala muslim, haknya seorang muslim harus saling menggembirakan saudaranya kalau ditimpa musibah, termasuk kehilangan keluarga yang dicintai. Dan mudah-mudahan Bapak mendapatkan pahala yang besar. Karena kata Nabi, man azza ahan, siapa yang datang bertakziah ke tempat keluarganya, saudaranya, temannya, tetangganya, maka Allah akan memakaikan nanti di hari kemudian pakaian kemuliaan. Insya Allah kita semua mulia di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk keluarga yang ditimpa musibah, maka tidak ada jalan lain kecuali asabru sadmatal ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Silahkan menangis, boleh diteri, bisa. Jatuh air mata, boleh, tidak apa-apa. Silahkan. Karena itu sifat manusiawi. Namanya ada yang dicintai, yang disuka pergi meninggalkan kita, wajar ki menangis. Wajar ki
sedih, tidak apa-apa. Tetapi jangan berlebihan. Nah, itu saja. Jangan berlebihan, da'at jahiliyah, gora-gora ki, ya kan, berkelebihan. Maten yang mbokku, maten dokku, niga pandreka, siapa yang kasih makan saya? Nah, ini sudah syirik. Yang kasih makan kita penggala ta'ala. Nah, jadi jangan berlebihan, apalagi darabal juyuda, pipi dipukul-pukul, kepala dibentur-benturkan. Nah, ini sudah tidak bisa. Atau baju dirobe-robe, ini sudah tidak bisa, berlebihan. Kalau mau menangis sedih silahkan. Bahkan kalau ada suami atau istri, utamanya istri ditinggalkan suami, boleh menangis sampai 40 hari 40 malam. Yang penting yakin air matanya tidak habis. Silahkan, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa, dibolehkan. Yang penting jangan berkelebihan. Dan kata Nabi, kalau orang ditimpa musibah dia sabar, yang disebut dengan istighraja itu pada pukulan yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia kembalikan kepada Allah, memang semuanya milik Allah. Maka kata Nabi, nanti di hari kemudian dia dibangunkan rumah yang besar atau seperti istana. Jadi di dunia kita setengah mati bikin rumah, Pak. Harga bahan bangunan juga mahal, harga tanah makin meningkat. Tapi dengan kita sabar ketika ditimpa musibah, Allah sudah bangunkan kita di sana. Tinggal orangnya saja harus menyusul masuk. Jangan sudah ada bangunannya, orangnya tidak ada. Tinggal itu. Mudah-mudahan semua kita ini ahli surga. Jadi Bapak dan Ibu, apalagi saya lihat ini suasana Palu, kayaknya di Sulawesi Kanda paling panas kita. Tapi bukan wali kotanya, gubernurnya kayaknya panas. Saya tadi malam baru tiba dari Gorontalo juga. Ada kerja sosial di sana sedikit, banjir. Tapi saya lihat spanduk-spanduk 1-2 saja, tidak terlalu. Artinya caleg-calegnya apa, calon gubernurnya ini kepala daerahnya belum terlalu keluar miliaran, karena belum ada nomor. Tapi kita beda ini Palu. Ya, mudah-mudahan dengan hujan ini sudah agak rada-rada sedikit. Nah, mudah-mudahan juga jangan hanya 2 pasang, kalau bisa 3, supaya tidak terlalu panas. Nah, saya lihat ada si punya kakanda ini. Jadi apalagi juga ibu-ibu ini saya lihat 5-6 hari ini gas juga setengah mati ibu-ibu. Ada lagi aturan baru. Jadi suplai ke pangkalan-pangkalan juga ditahan untuk sementara, terlalu banyak. Aturan-aturannya sudah barcode lah, inilah macam-macam. Padahal untuk subsidi ujung-ujungnya sama saja. Karena makin hebat aturan, orang juga makin pintar. Makin pintar, jadi semuanya tidak ada gunanya. Ini gas ke saya ibu setengah mati, saya 3 kilo sekarang ini susah Pak, susah sekali. Nah, tapi ibu-ibu sudah susah antri, mungkin pagi-pagi siang, pagi sampai siang masih bisa datang bertakziah, luar biasa. Jadi pada dasarnya Allah memanggil kita itu kurang lebih 3 kali panggilan Allah untuk kita semua. Jadi kita tidak bahas semua, satu saja. Yang ketiga, inilah panggilan Allah. Wada'at sakratul maut bil haq. Apabila sakratul maut ini datang, ini kebenaran, ini panggilan Allah. Yang mana ini barang, ini sakratul maut. Biasanya kata Allah, fa idza ma kunta minhu tahid, kalian lari daripadanya. Karena kalau mau ditunjuk kira-kira siapa yang berani mati, tidak ada yang mau Pak. Saya saja maunya mati semua bapak-bapak, baru saya terakhir. Tidak ada yang berani mati. Tetapi apabila panggilan Allah kematian itu sudah jatuh, undiannya sudah tepat untuk kita, maka tidak ada yang kita lari daripadanya, tidak bisa. Qul innal mauta alladziina tafirruna minhu, yang kalian lari daripadanya, tidak bisa, fa innahu mulaqikum. Dia datang. Lari sini, dia datang di belakang. Tutup di belakang, dia datang di depan, Pak. Macam-macam datangnya. Tidak akan mampu kita lari. Jadi makanya Nabi senantiasa mengajarkan kepada kita, sesudah habis salat, minimal kita berdoa. Dalam hadis-hadis sahih Imam Turmuzi, Imam Ahmad, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan sakaratul maut, kematian saya. Jangan susahkan.
Karena tidak main-main, Pak. Sakaratul maut itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Li mauti sakaratin, ada rasa sakit ketika kita mau meninggal, itu luar biasa. Luar biasa. Saya bukan kasih takut, bukan juga saya juga pernah sakarat, tidak. Ini hadis ada Nabi Ta'im. Dalam hadis sahih yang lain, bagaimana rasanya ini sakarat? Maka dikumpulkan 70 ekor kibas, ganam, kambing, bembe, beke. Dikumpulkan ini 70 ekor tanpa disembeli, dikuliti hidup-hidup, dikupas kulitnya hidup-hidup. Itu dikumpulkan, Pak Haji. Begitu rasa sakitnya. Ini karena kita tatoki saja setengah mati dirasa. Begitu rasa sakitnya sakarat. Makanya dalam hadis-hadis sahih ketika Nabi mau sakarat, dia minta sama istrinya Aisyah ambil air di tempatnya. Nabi sempat usap mukanya. Allahumma damaratil sakaratil maut, ya Allah mudahkan sakaratul maut saya. Ini Nabi. Nabi itu taqaddama bi zambi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya yang lalu dengan yang akan datang sudah dihapuskan. Kita tidak, Pak. Dosa yang lalu masih ada, sekarang masih buat dosa, menunggu dosa baru di depan. Tapi Nabi tidak. Itu masih rasa sakaratnya luar biasa. Masih sakit. Ya kita lihatlah yang penting kalau yang orang-orang tua saya yang biasa hadapi orang sakarat bagaimana? Setengah mati, Pak. Dan kebiasaan sakarat itu kata Nabi, apa kebiasaan yang kita banyak buat di dunia, itu nanti akan bersama kita ketika sakaratul maut. Hati-hati memang, Pak, Ibu. Kalau banyak-banyak kita pegang botol, pasti kalau sekarang mungkin caranya orang mabuk ya minta maaf. Tidak seperti kita tahun 80-an. Harus dibungkus botol, dibungkus lagi plastik kain hitam. Tapi kelihatan botolnya sekarang kan obat. Modelnya narkotika. Kadang ditaruh di dalam celana dalam disembunyi. Hati-hati. Jangan pada saat play, malaikat Israel datang. Nauzubillah min zalik. Jangan sementara bala-bala, sekarang datang sakaratul maut. Ini yang kita tidak inginkan. Apalagi anak-anakku, anak-anak muda, hati-hati. Sering bawa anaknya orang ke sana kemari, tiba-tiba datang malaikat sakaratul maut. Hati-hati, karena perzinahan di dalam Islam tidak harus kemaluan dengan kemaluan. Mata dengan mata kalau nafsu, sentuhan dengan sentuhan, itu zina. Hati-hati, jangan malaikat sakaratul maut. Karena orang-orang tasyawuf mengatakan, kalau bagaimana modelnya ini kita sakarat, kalau seandainya kita ambil cangkir, kita tuang air putih, setelah itu cangkir full, kira-kira yang tumpah air apa, Pak? Yang tumpah air putih. Tidak mungkin teh, tidak mungkin kopi, tidak mungkin susu. Karena yang dikasih masuk air putih. Beginilah orang-orang tasawuf ibaratkan kepada kita. Kalau selama hidup di dunia yang kita kasih masuk yang jahat-jahat saja, yang kita kasih masuk dosa, yang kita kasih masuk maksiat, yang kita kasih masuk semua barang yang sia-sia, maka ketika nanti dia penuh, ketika kita sakaratul maut, keluar dari mulut kita pasti ampe-ampe yang mazak juga. Karena itu yang kita kasih masuk di dalam hati siang dan malam. Itu yang kita lakukan siang dan malam, maka itu nanti yang keluar. Jadi jangan heran, banyak yang sakarat, lihat saja. Tambah lagi, minta tambah minuman, cemeng, minta uang. Susah padahal bangkai dan Nabi talakinnu mautakum bila ilaha illallah. Sudah ditalkin, tidak bisa. Karena memang pada saat itu semua tertutup. Ingatan tertutup semua, Pak. Seperti yang mudah kita hafal la ilaha illallah, tidak semudah itu. Amalan yang berbicara pada saat kita sakaratul maut. Jadi mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini husnul hati, Mas. Amin. Jadi tidak usah kita lari daripada kematian. Tidak ada juga gunanya. Karena pasti semua mati. Seandainya di KTP itu sudah ditentukan
kita punya database-nya dengan mati, nah ini lebih parah lagi. Si pulang lahir sekian, matinya tahun sekian, mungkin kita tidak bersemangat. Tapi karena dia gaib, tetap kita mempersiapkan diri setiap saat. Nah, dengan kesibukan-kesibukan kita, itu ibadah. Kerja kita makareso ki, masapati warang parang, cari harta untuk nafkah istri, itu halal, semuanya ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah. Hanya jangan makareso ki dari barang-barang yang haram. Nah, tidak ada gunanya. Ya kalau kita tidak ada pejabat di sini, beruntunglah. Ya, karena di dunia pejabat itu dunia abu-abu. Hati-hati, tidak semua, ada juga, tapi sudah begitu modelnya, Pak. Sudah begitu modelnya, mau proyek, mau apa? Kalau tidak ada amplopnya tidak bisa. Tidak ada amplop di belakang, amplop harus di depan. Amplop harus di depan. Nah, kemudian insya Allah nanti disambung besok malam ada penceramah lain. Insya Allah almarhumah di alam barzah sana diterangi kuburnya. Amin. Diluaskan kuburnya. Doa-doa dari kita semua tadi, dari Pak Imam, pegawai Sara dan semua yang hadir lewat tahlil, sampai atau tidak, sampai itu doa. Nah, bersama dengan almarhum di sana dengan amal-amal jariahnya ketika hidup di dunia. Itu yang kita harapkan bersama. Kemudian mudah-mudahan suasana kota kita yang tercinta ini tetap kondusif. Amin. Itu yang kita harapkan. Bagaimanapun sekarang ini saya lihat di media sosial, tidak tahu resmi atau tidak, terlalu banyak kasih takut. Gempa sekian, yang sebelumnya Gorontalo sudah masuk juga lagi apa Toli-Toli, masuk lagi Jawa, iya. Ada sampai 8 koma, tapi kita kan sudah ada modal. Orang Palu tidak usah khawatir, sudah ada pengalaman. Ya, sudah ada kita punya pengalaman, jadi tidak ada mau gempa, mau siap, Pak Adien, kapanpun siap. Yang penting apa? Kita tetap istiqamah beribadah, tetap masang pajak 5 waktu, tetap kita ibadah tidak putus, tidak. Kalau memang meninggal sahih itu. Jadi tidak usah takut gara-gara mau gempa, berita sana berita sini sudah tidak bergerak-gerak kita. Tidak boleh juga itu. Nah, mudah-mudahan tetap terjaga, amin, dan utamanya mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik. Amin. Ya, artinya kalau mau cari yang terbaik susah. Ya minimal yang terbaik. Kita tidak tahu siapa yang terbaik, nanti Allah yang putuskan. Kita berusaha saja, karena pemimpin satu kampung itu bonus. Kalau masyarakatnya bertakwa, pasti yang bertakwa juga. Kalau masyarakatnya bahlul, pasti yang bahlul. Jadi kalau masyarakatnya setengah bertakwa, setengah bahlul, begitu juga model pimpinannya. Ya kan? Harus jadi sama itu, bermain di abu-abu semua. Jadi marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada almarhumah. Semoga kita semua almarhumah, kita hidup di dunia selamat sampai akhir hayat. Almarhumah juga di sana juga selamat, kemudian keluarga besarnya pasti nanti akan ketemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha. Allahumma ighfir lana balaha wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa rid'ana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.